Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Jenazah ini bebas dari siksa kubur karena didoakan. Ibnu Abi Dunya menuturkan, pada suatu hari, seorang laki-laki Madinah meninggal dunia. Salah seorang temannya bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi, laki-laki itu muncul dengan kondisi mengkhawatirkan, seolah ia termasuk ahli neraka. Setelah itu, ia kembali tenggelam dan tiada. Tidak lebih dari 1 jam kemudian, ia muncul lagi dalam wajah berseri. Kini dia tampaknya sudah menjadi ahli surga. Lalu ditanyakan kepadanya, bukannya tadi kau bilang bahwa kau termasuk penghuni neraka? Orang itu menjawab, ya, namun beruntung aku dikuburkan di samping kuburan orang-orang saleh, dan dia mendoakan 40 mayat lainnya di sampingnya, dan aku salah satunya. Ahmad bin Yahya juga bercerita, suatu hari saudaraku meninggal dunia. Aku bermimpi bertemu dengannya. Aku bertanya, bagaimana keadaanmu ketika berada di alam kubur? Ia menjawab, pertama kali aku ditatangi panah api yang menyala-nyala. Kalaulah tidak ada keluargaku yang mendoakanku, tentu panah api itu akan menembus tubuhku. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Sebuah kisah tentang keistimewaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW diceritakan dari Tismaul Yani'ah fi Yadil Badi'ah, karya Syekh Muhammad Nawawi dari Banten. Bermula ketika seorang ibu tua mendatangi Imam Sufi Al-Hasan Al-Basri dari Madinah. Ia bercerita, baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Saya merasa kehilangan. Saya ingin mengetahui keadaan si anak. Saya ingin berjumpa dengan putri saya, meski dalam mimpi, katanya. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakumut Takasur sekali setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacalah sholawat Nabi hingga engkau tertidur, ujar candikawan muslim tersebut. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tetapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalannya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang. Ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tetapi kali ini, Al-Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu anak perempuan tersebut. Padahal malam itu, Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu, Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepala. Apakah Tuan mengenal saya? Perempuan itu menyapa Al-Hasan Al-Basri. Tidak. Aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan. Iya, tapi bukan seperti ini. Ibumu menceritakan kondisimu, kata Al-Hasan Al-Basri terheran. Kemarin-kemarin keadaanku memang demikian.
terpuruk dan tersiksa. Lalu, dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari ada seorang yang saleh, yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membaca salawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami. Sehingga Allah, Tuhan semesta alam yang maha penyayang, membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaanku berubah 180 derajat menjadi lebih baik. Seperti Tuhan lihat sekarang, jawab perempuan tersebut. Bila 70.000 ahli kubur bisa diselamatkan dari siksa alam barzah hanya dengan 1 kali sholawat, maka bagaimana dengan orang yang membacanya? Wallahu a'lam bishawab.